Pernahkah kalian mendengar hadis Nabi tentang Konstantinopel? Nabi pernah menjanjikan sebuah kejadian yang luar biasa, di mana orang-orang Islam mampu merebut kota termegah di dunia saat itu, yakni Konstantinopel. 8 abad setelah wafatnya Nabi, hadis tersebut baru terwujudkan oleh seorang pangeran dari kerajaan Utsmani yang bernama Muhammad Al-Fatih. Kesultanan Utsmaniyah adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299 Masehi. Setelah 1354 Masehi, Utsmaniyah melintasi Eropa dan memulai penaklukan Balkan, mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Utsmani mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia. Imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat atau Kaukasus, Afrika Utara, dan tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara vasal. Beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi dalam kurun beberapa abad. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antar dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia Pertama, tepatnya pada 1 November 1922. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru. Setelah penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada 1517, Khalifah Al-Mutawakkil III menyerahkan kedudukan khalifah kepada Sultan Selim I. Hal ini menjadikan penguasa Utsmaniyah tidak hanya berperan sebagai sultan atau kepala negara Utsmaniyah, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan, warga Utsmaniyah sempat mempertahankan status mereka sebagai khalifah selama beberapa saat sampai kekhalifahan juga dibubarkan pada 3 Maret 1924 Masehi. Pasca pembubaran Kesultanan Rom yang dipimpin dinasti Seljuk Turki, pendahulu Utsmaniyah pada tahun 1300-an, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara merdeka, kebanyakan Turki yang disebut Emirat Ghazi. Salah satu Emirat Ghazi dipimpin oleh Utsman I dan namanya menjadi asal-usul nama Utsmaniyah. Utsman I memperluas batas pemukiman Turki sampai pinggiran Kekaisaran Bizantium. Tidak jelas bagaimana Utsman I berhasil menguasai wilayah tetangganya karena belum banyak diketahui soal sejarah Anatolia abad pertengahan. Pada abad setelah kematian Utsman I, kekuasaan Utsmaniyah mulai meluas sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Utsman, Orhan, menaklukkan kota Bursa pada tahun 1324 Masehi dan menjadikannya ibu kota negara Utsmaniyah. Kejatuhan Bursa menandakan berakhirnya kendali Bizantium atas Anatolia, barat laut. Kota Thessaloniki direbut dari Republik Venesia pada tahun 1387. Kemenangan Utsmaniyah di Kosovo tahun 1389 secara efektif mengawali kejatuhan pemerintahan Serbia di wilayah itu dan membuka jalan untuk perluasan wilayah Utsmaniyah di Eropa. Pertempuran Nikopolis tahun 1396 yang dianggap sebagai perang salib terbesar terakhir pada abad pertengahan gagal menghambat laju bangsa Turki Utsmaniyah. Seiring meluasnya kekuasaan Turki di Balkan, penaklukan strategi Konstantinopel menjadi tugas penting. Kesultanan ini mengendalikan nyaris seluruh bekas tanah Bizantium di sekitar kota. Namun, warga Yunani Bizantium sempat luput ketika penguasa Turki Mongolia, Tamerlan, menyerbu Anatolia dan pertempuran Ankara tahun 1402. Ia menangkap Sultan Bayezid I. Penangkapan Bayezid I menciptakan kekacauan di kalangan penduduk Turki. Negara pun mengalami perang saudara yang berlangsung sejak 1402 sampai 1413 Masehi karena putra Bayezid memperebutkan tahta.
Perang berakhir ketika Mehmed I naik sebagai sultan dan mengembalikan kekuasaan Utsmaniyah. Kenaikannya juga mengakhiri interregnum yang disebut Fetret Davri dalam bahasa Turki Utsmaniyah. Sebagian teritori Utsmaniyah di Balkan seperti Thessaloniki, Makedonia, dan Kosovo sempat terlepas setelah 1402 Masehi, tetapi berhasil direbut kembali oleh Murad II antara 1430 sampai 1450 Masehi. Pada tanggal 10 November 1444, Murad II mengalahkan pasukan Hungaria, Polandia, dan Walakia yang dipimpin Władysław III dari Polandia sekaligus Raja Hungaria dan János Hunyadi di pertempuran Varna. 4 tahun kemudian, János Hunyadi mempersiapkan pasukannya terdiri dari pasukan Hungaria dan Walakia untuk menyerang Turki, namun dikalahkan oleh Murad II dalam pertempuran Kosovo kedua tahun 1448. Putra Murad II, Mehmed II, menata ulang negara dan militernya, lalu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Mehmed mengizinkan gereja ortodoks mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan Utsmaniyah. Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk ortodoks yang mengakui kekuasaan Utsmaniyah alih-alih Venesia. Pada abad ke-15 dan 16, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur di bawah kepemimpinan sejumlah sultan yang tegas dan efektif. Ekonominya juga maju karena pemerintah mengendalikan rute-rute perdagangan darat utama antara Eropa dan Asia. Sultan Salim I memperluas batas timur dan selatan Kesultanan Utsmaniyah secara dramatis dengan mengalahkan Syam Ismail dan Persia Safawiyah dalam pertempuran Khaldiran. Salim I mendirikan pemerintahan Utsmaniyah di Mesir dan mengerahkan angkatan lautnya ke Laut Merah. Setelah ekspansi tersebut, persaingan pun pecah antara Kekaisaran Portugal dan Kesultanan Utsmaniyah yang sama-sama berusaha menjadi kekuatan besar di kawasan itu.